Halo teman-teman investor dan trader, kembali lagi di channel Ide Investasi. Saya kali ini ingin mengucapkan selamat tahun baru dan semoga teman-teman yang mengikuti beberapa video saya dapat menghasilkan keuntungan untuk menambah kesejahteraan dan kalaupun ada loss, ya lossnya minim-minim saja. Selamat tahun baru, teman-teman. Semoga tahun baru ini membawa kita ke kesejahteraan yang lebih baik. Untuk sesi kali ini, saya akan membahas mengenai Dharma Henwa dan Raja, tetapi pendekatannya adalah memakai candlestick melawan moving average. Sebenarnya video ini harusnya saya buat pada tanggal 2 Januari, tetapi karena satu dan lain hal baru bisa saya rekam pada pagi hari ini, ya karena ada sedikit kendala teknis. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita akan lanjut. Dalam Henwa dan Rukun Raharja, bagaimana kita bisa melihatnya dalam candlestick melawan moving average. Jangan lupa teman-teman sharing videonya, like videonya, dan berikan komen ke dalam videonya. Oke, mari kita lanjut. Oke, disclaimer informasi dulu oleh ide investasi. Saya tuh mempunyai posisi pada saham raja. Saya tidak terafiliasi oleh emiten atau sekuritas manapun. Yang saya sajikan adalah data publik yang dapat diakses oleh halayak umum melalui situs emiten masing-masing, di mana video ini adalah sifatnya beredukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Kemudian dalam video ini metodologi investment idea saya akan menggunakan uh, yang nomor 6 yaitu pendekatan technical analysis dengan menggunakan candlestick melawan moving average. Ya, sedikit sharing buat teman-teman. Pada beberapa video raja saya sebelumnya, saya telah memetakan elite wave raja. Jadi elite wave raja itu sekarang memasuki elite wave kelima, tetapi terdiri dari 5 elite wave. Nah, ini raja sedang memasuki elite wave yang, ya ini gambar saya adalah ini elite wave yang pertama. Sorry, maksud saya ini adalah elite wave yang pertama, ya, elite wave pertamanya raja. Tapi ini elite wave pertama ini adalah dari 5 elite wave. Nah, kemudian ya ini seperti yang ditulis di Agustus Review, saya reviewnya ya. Berarti Raja masih di level 825. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Saya reviewnya ini pada saat Raja masih di angka 825. Terus kemudian Raja memasuki elite wave yang kedua. Ya, ini satu, ini dua. Targetnya saya waktu itu ada di target wave 3-nya, di 13.15 sampai 14.65. Ya, ini masih di Agustus Review. Dan teman-teman lihat, ini semua tercapai ya. Target wave 3-nya Raja di 13.15 dan 14.65. Kemudian saya mencoba menghitung fundamentalnya Raja dengan memakai forward valuasi ya. Forward valuasi ya, forward valuasinya Raja saya hitung dengan memakai price earning ratio standar deviasi. Nah, maka didapat untuk standar deviasinya 26,5, untuk price earning ratio 26,5, maka target price-nya berada di 13.25. Ya, itu dari segi fundamental Raja sudah kena hit. Lalu what next nih? Karena Raja sudah melewati target-target yang ada. Ya, saya memberikan target Raja untuk di 2024 ini ada dua, ya, di 1.800 dan di 2.100. Ini target Raja saya. Nah, mungkin teman-teman bisa wah, bisa bilang, bagaimana nih kok bisa mencapai target 1.800 sampai dengan 2.100, ya. eh saya mau share-nya seperti ini, apalagi kemarin ada drop di dalam
chart raja. Nah, saya ingin share kepada teman-teman yaitu mengenai raja chart kemarin. Ya, teman-teman mungkin kemarin sedikit panik ya pada saat raja dropnya ini sekitar 20% nih. 20% sehari nyaris bisa dibilang dia nyaris ARB teman-teman ya. Saya pun juga lumayan agak panik gitu. Tapi yang teman-teman harus lihat adalah chart ini dan mungkin teman-teman yang belajar ilmu pattern candlestick bilang bahwa ini reversal chart. Nih, yang chart pada tanggal 21 Desember. Ini adalah reversal chart. Sebenarnya kalau teman-teman lihat, ini bukan reversal chart, teman-teman. Apalagi karena chart tertingginya itu terjadi pada tanggal 19 Desember. Seperti itu. Jadi ya teman-teman yang lihat candlestick, ya, saya bilang ini bukan reversal chart. Meskipun dia drop sebesar 20%. Lalu, untuk menambah keyakinan apakah benar dia reversal chart apa tidak, biasanya kalau candlenya bold nih, tebal seperti ini, seharusnya volumenya tinggi. Nah, teman-teman bisa lihat volumenya dia adalah hanya setengah dari volume kenaikan dua chartnya raja yang sebelumnya, gitu ya. Jadi ini volumenya dia adalah hanya volume setengahnya dan yang terpenting adalah teman-teman harus lihat raja itu biasanya akan mantul di moving average apa. Nah, nih teman-teman bisa lihat. Raja itu mantul selalu di moving average 20. Ini moving average 20 nih yang 5 ini apa yang warna merah. Saya beri moving average 20-nya warna saya beri tanda merah. Saya beli warna merah. Lihat. Raja mantul satu kali di moving average 20. Raja mantul kedua kali di moving average 20. Sehingga ini adalah raja masih akan mantul di moving average 20 berikutnya. Ini akan berbeda ceritanya bila raja menembus nih. Menembus ke bawah moving average-nya. Ya, jadi untuk teman-teman itu yang dilihat. Terus mungkin teman-teman bisa bilang, wah ya, sekarang udah kejadian. Maka saya ngomongnya gampang seperti itu. Nah, saya pengen ngasih tahu kepada teman-teman. Kalau teman-teman berkata seperti itu, maka teman-teman bisa lihat average-nya saya. Nih, average-nya saya nih teman-teman. Raja, average-nya saya. Semua average-nya ada di atas. Nih, ya. Bukti ya teman-teman bahwa ya saya masih menahan. Jadi saya sebenarnya sudah saya itu sebenarnya kemarin itu sudah menjual raja di sini. Ah, saya tuh kemarin sempat menjual raja di level ini nih. Ya, saya sempat menjual raja di level ini. Oh sorry, saya sempat menjual raja di level ini. Pada saat di level ini nih. Saya jual, terus saya cover lagi nih di level ini. Nah, saya udah seneng nih pada saat naik. Nah, ini udah sempat ngebentuk doji sih, cuman saya berpikir ya ini belum tanda reversal. Kemudian tiba-tiba besokannya drop dalam. Nah, drop dalam bahkan saya tidak sempat keluar. Jadi ya yang bisa saya lakukan adalah saya tahan sembari saya mempelajari kembali chartnya apakah memang sudah reversal apa enggak. Jadi teman-teman ya ini ya sharingnya saya adalah ya saya masih menahan raja pada posisi di atas ini. Dan sekarang seperti teman-teman ketahuin, eh, kita bisa melihat bahwa Raja mantul di moving average 20 dan sekarang terus mengalami kenaikannya. Seperti itu. Jadi target Raja saya tetap masih berada di 1800 sampai dengan 2000 ya. Mungkin sedikit modifikasi. Sekarang level target Raja ada di 1910 teman-teman. Ya, itu dari saya seperti itu. Dan untuk yang berikutnya, jadi ini saya sharing bagaimana candlestick yang bisa dibilang kalau teman-teman belajar pattern candlestick, banyak yang bilang bahwa ini adalah pattern reversal
Mungkin teman-teman banyak yang cut loss di sini. Nah, ini saya mau kasih tahu candlestick melawan moving average. Nah, bagaimana kita menyikapinya penurunan-penurunan atau kenaikan-kenaikan yang terjadi. Dan dalam kasus Raja ini, Raja telah memantul dua kali sebelumnya di moving average 20. Ini dia pantulan pertama di moving average 20. Satu, kemudian dua, kemudian Raja masih mantul di moving average 20 untuk yang ketiga kalinya. Kemudian kita pindah ke slide berikutnya, yaitu mengenai ya ini yang lucu-lucu sih kalau menurut saya. Mungkin teman-teman bingung kok tumben nih saya bahas yang lucu-lucu. Gak apa-apa, kan kita membahas yang penting bisa meningkatkan kesejahteraan. Oke, tahun 2023 di Desember, ya, nih tanggal 15 Desember, teman-teman bisa lihat, saya menyarankan untuk masuk Dewa. Alasannya simpel, karena Dewa ketahan di moving average 200. Apa benar? Nah, mari kita cek. Dewa. Nah, ini Dewa. Yes, teman-teman. Jadi waktu saya menyarankan di tanggal 15 Desember, Dewa itu koreksinya masuk sampai ke moving average 200. Ya, saya bilang ke teman-teman saya untuk ya masuk teman-teman. Karena ya biasanya kalau kena moving average 200 itu dia akan ada reboundnya. Memang setelah ditunggu setelah ditunggu selama 7 hari, ya. Ya, dia menghasilkan rebound sampai dengan 11%, teman-teman. Kalau saya lihat dari pergerakan Dewa sekarang, ya, ya jadi Dewa rebound dulu, mungkin akan ada retrace sampai dengan di 65 sampai dengan 63, ya. Kemudian Dewa mungkin akan naik sampai dengan 82. Jadi Dewa ini naik karena ini ya teman-teman ya. Dia ada corporate action di mana Salim akan mau masuk, tetapi ini rapat umum pemegang sahamnya ini masih tertunda-tunda, teman-teman. Jadi, hmm, ya saya di sini hanya mau sharing bagaimana caranya melihat, bagaimana caranya untuk teman-teman bisa melihat apakah saham tersebut kita bisa masuk atau tidak. Caranya mudah saja dengan memakai konsep atau melihat technical analysisnya dari segi moving average. Ya, terbukti moving average 200. Ya, waktu saya melihat moving average, waktu Dewa koreksi ke moving average 200, saya menyatakan ini saatnya masuk. Apalagi teman-teman lihat nih. Wow, ini juga saya baru baru lihat. Pada saat di level tanggal 15 Desember, waktu saya menyatakan masuk ke dalam Dewa, volume dari transaksi Dewa ini naik tinggi. Nah, teman-teman. Nah, ini teman-teman juga harus bisa menyikapinya. Dia turun kenceng, tapi habis itu ditutupnya di atas pembukaan. Ya, ini kalau teman-teman lihat ya. Nih, ditutup di atas pembukaan, kemudian volumenya naik kenceng. Ini berarti ada yang ngoleksi nih, teman-teman. Kemudian besokannya agak turun sedikit, tapi volumenya turun. Nah, itu teman-teman harus lihat bahwa itu hanya minor correction dan sedang terjadi adanya akumulasi. Bila jadi tadi udah saya bilang nih Dewa kemungkinan akan sedikit retrace sampai dengan ke 65 atau mungkin ke 63 ya teman-teman. Dan Dewa mempunyai potensi untuk lanjut sampai dengan ke 6 ke 82. Ya di sini nih teman-teman, 82. Oke, teman-teman, ini sekedar sharing dari saya untuk bagaimana teman-teman eh, bisa melihat pergerakan saham itu mm, dengan menggunakan moving average juga dan menggunakan volume juga. Jadi biar agar teman-teman tidak panik di dalam menghadapi pergerakan saham yang ada dan sedang terjadi. Oke, ya. Jadi sekarang kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa drop di dalam
email, atau disclaimer informasi oleh saya adalah saya mempunyai posisi pada saham raja dan tidak terafiliasi oleh emiten atau sekretaris manapun. Saya menyajikan data publik yang juga dapat diakses oleh halayak umum melalui situs emiten masing-masing, di mana video ini adalah sifatnya edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga teman-teman selalu bisa tetap cuan. Jangan lupa like, komen, share videonya, dan subscribe channelnya. Semoga teman-teman selalu cuan. Salam ide investasi.